Jadi ada tamu saya. Sampai di mana tadi? Sampai sini. Oke, PPT-nya kelihatan kan? Nampak kan PPT-nya? Iya kan, Bapak. Oke, yang kedua adalah proses penyempurnaan atas rancangan yang berhasil dibuat dan ditularkan. Jadi, apa yang telah kita rencanakan, kita implementasikan, harapannya adalah mampu menularkan kepada masyarakat yang kita intervensi. Terjadi perubahan pengetahuan mereka. Dengan terjadinya perubahan pengetahuan mereka, mereka akan memiliki perubahan tindakan dan motivasi untuk berubah terhadap pelayanan kesehatan. Pelaku perubahan akan memastikan bahwa rencana aksi dan tindakan merupakan bagian dari aktualisasi ide tentang sebuah perubahan. Jadi ada kebaruan dari sebuah penanganan program. Sampai hari ini demam berdarah masih menghinggapi kita, termasuk anak saya. Anak saya baru-baru di rumah sakit 4 hari. Saya coba bingung dari mana dia kena DBD. Di rumah tidak ada jentiknya. Nah, itu ada sebuah fenomena yang menarik untuk kita kaji. Kok ternyata ya ada interaksi-interaksi lingkungan yang lain yang ikut berpengaruh terhadap sebuah status sakitnya orang. Dan itu perlu kita lihat. Dan itu perlu kita kembangkan metode-metode untuk melakukan pemantauan jentik dan lain sebagainya. Sebuah metode yang baru. Dan itu perlu untuk diberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mampu melakukan perubahan secara metode dan cara. Implementasi dari sebuah program kesehatan membutuhkan sumber daya. Nah, menarik. Mengapa dibutuhkan sumber daya? Siapa mau melakukan penyuluhan? Siapa yang mau melakukan edukasi? Dan siapa yang mau melakukan pengembangan masyarakat jika tidak memiliki sumber daya manusia khususnya? Tidak usah juga kita bicara money, material, metode, mesin. Kalau man-nya tidak ada, maka penting man. Karena beliaulah yang akan mengimplementasikan program tersebut. Implementasi bukan merupakan pekerjaan mudah. Mengapa kira-kira bukan pekerjaan mudah? Karena dalam melaksanakan sebuah implementasi, kita perlu menyusun alhamdulillah. Kita perlu menyusun rencana yang terkandung dari berbagai aktivitas. Ada proses perencanaan. Dan proses perencanaan itu sudah tergambar dengan baik. Siapa sasarannya? Siapa targetnya? Kapan dilaksanakan? Siapa penanggung jawab? Nah, itu yang disebut dengan kompleksitas dari sebuah implementasi. Kan tidak boleh satupun dari sebuah apa yang direncanakan kita ingkari dari RUK RPK. Apa yang telah diusulkan, apa yang akan telah dilaksanakan dalam rencana itu, maka itu yang diimplementasikan, termasuk biayanya. Jadi kalau anggarannya tidak sesuai, karena harus dicatat bahwa perencanaan dengan implementasi itu ada jarak, interval waktu. Kenapa ada interval waktu? Karena waktu menyusun sebuah perencanaan, itu diusun 1 tahun anggaran sebelumnya. Salah satu contoh, intervensi program atau implementasi program yang dilakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu bersumber dari perencanaan pada tahun sebelumnya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau terjadi perubahan, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan perubahan perencanaan anggaran. Melakukan perubahan perencanaan program namanya. Disebut dengan revisi program. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu disebut dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai implementasi dengan baik. Pertama, tidak semua petugas kesehatan bisa ditunjuk sebagai implementator. Ingat ini, tidak semuanya petugas kesehatan bisa ditunjuk sebagai implementator. Bukan karena dia seorang dokter, bukan karena dia seorang perawat atau bidan, tapi dia harus memiliki kemampuan untuk memotivasi. Dan itu cuma dimiliki oleh anak kesmas. Anak kesmas itu mahir memotivasi orang. Anak kesmas itu mahir untuk bagaimana mendorong orang untuk berubah.
Salah satu contoh, melarang orang merokok. Ya, nah, saya yakin di antara kita ini ada orang tua kita yang merokok. Atau mungkin saja laki-laki ada di sini perokok. Ya, tidak. Jadi sebelum kita terlalu jauh menjadi tenaga motivator ulung, kita harus dulu ya memiliki kemampuan untuk bagaimana merubah orang terdekat kita. Walaupun berat. Kalau keluarga kita saja berat, bagaimana orang lain? Kan begitu. Kita harus yakinkan keluarga dekat kita bahwa merokok itu adalah sesuatu hal yang paling merugikan dalam hidup. Dari segi ekonomi, saya bisa hitungkan. Nanti kalau kita masuk ke pembiayaan kesehatannya, saya akan hitungkan berapa biaya kerugian merokok. Jadi ternyata mau naik umroh, bisa naik umroh. Cukup berhenti merokok 3 tahun bisa naik umroh. Mau beli motor baru tanpa minta orang tua, kapan? Dari uang rokok. Tapi konsisten ditabungi. Maka dalam satu kurun waktu kita bisa beli kendaraan tanpa meminta uang dari orang tua. Berarti dari segi ekonomi rugi toh? Masa barang dibakar habis, ya kan? Merugikan kesehatan. Kita investasi. Mending kita investasi barang yang hidup, bukan barang yang mati. Supaya dia bisa sustainable. Nah, itu oke. Maka saya bilang tidak boleh anak kesmas itu punya pasangan yang merokok. Khususnya yang wanita. Nah, jadi cara mencari pasangan masa depan ada syarat tidak boleh merokok. Kalau dia lebih suka rokoknya, berarti dia masa lebih cinta rokok daripada. Nah, itu salah satu indikator kan. Nah, oke. Tidak apa-apa diterapkan itu ya. Nah, bagaimana Pak yang sudah terlanjur merokok kan masih muda, masih panjang perjalanan. Belum tentu dia akan menjadi pendamping hidup. Jadi carilah yang lain yang sesuai dengan tadi komitmen kita. Ya dong. Masa bayangkan kalau dia isap-isap rokoknya baru kita ada di sekitarnya. Kita akan jadi perokok pasif. Nah, ingat perokok pasif 3 kali lebih besar kena CA paru ketimbang perokok aktif. Rugi, ngapain? Ya kan? Nah, tapi kalau dia berubah, itu jauh lebih baik. Tapi kalau dia mau berubah, nah, akhir hubungan. Oke. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi. Selain memiliki kemampuan untuk memotivasi orang, sudah memiliki komunikasi. Tapi ingat, orang yang memiliki kemampuan memotivasi pasti memiliki komunikasi yang bagus. Karena cara memotivasi orang pasti dengan cara berkomunikasi kan. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan keterampilan pemimpinan. Kenapa? Karena dalam kepemimpinan ini akan ada pengarahan, akan ada ya pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan implementasi. Salah satu contoh, setiap kegiatan implementasi pasti sifatnya rombongan. Kenapa rombongan? Karena ada timnya di dalam. Maka harus ada leadership-nya di dalam. Siapa yang menyiapkan perangkat lunak dan perangkat kerasnya? Siapa yang menyiapkan konsumsinya? Siapa menyiapkan absensinya? Siapa yang menyiapkan berita acaranya? Siapa yang melakukan dokumentasi? Itu disebut dengan pengaturan. Nah, bagaimana keterampilan pengarahan? Mengarahkan agar tetap berpedoman pada apa yang direncanakan. Pengawasan, memotret, mengamati, mencatat apa yang ada di dalam. Dan keterampilan supervisinya seperti apa? Dalam melakukan supervisi, kita akan bisa melihat, kita akan bisa mengamati apa yang telah dilakukan dan telah direncanakan. Dan terakhir adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi, memberikan nilai, memberikan peringkat, dan menilai dari sebuah keberhasilan program.
Sudah berani tentu implementasi kata kuncinya. Nah, kalau cara menguji sebuah perencanaan yang baik pada saat implementasi. Kan tidak ada itu perencanaan yang tidak baik, pasti perencanaan semua bagus. Mau membuat gedung puskesmas 10 lantai, Pak Ratno. Sekian biayanya, sekian, betul. Tapi pada saat implementasi, ternyata uangnya tidak cukup. Nah, maka harus ada rasionalisasi program dengan cara memangkas bangunan gedung. Yang tadinya 10 lantai, karena uangnya cukup 2 lantai, ya cukup 2 lantai aja puskesmasnya, hilang 8 lantai. Ya dah? Nah, di situ yang bisa kita lihat dari sebuah proses supervisinya. Ada hal yang paling pertama yang perlu kita tahu adalah dalam sebuah implementasi program kesehatan masyarakat adalah komunikasi. Komunikasi berasal dari kata komunikasi, berpartisipasi, atau memberitahukan sesuatu hal kepada orang lain. Jenis komunikasi ada verbal dan non-verbal, tapi saya tidak usah bahas itu. Kita bahas saja dari segi definisi. Komunis milik bersama atau berlaku di mana-mana. Artinya adalah komunikasi itu akan dimanapun disampaikan akan sama perlakuannya. Komunikasi merupakan pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti. Nah, kenapa hari ini kita belum paham tentang pentingnya vaksinasi? Karena kita belum mengerti apa tujuan vaksinasi. Karena media kita terbatas. Gitu? Nah, ternyata hasil evaluasi wilayah perkotaan aja yang tinggi angka partisipasi vaksinasinya. Sementara wilayah perkotaan itu masih rendah partisipasinya. Kira-kira karena kenapa? Gasel. Kalau menurut Gasel, kira-kira kenapa hal itu terjadi? Baik Bapak, apakah boleh diulangi pertanyaannya? Oh, oke. Ini kan ada program ya vaksinasi. Ya, ada implementasi program vaksinasi. Data menunjukkan bahwa lebih tinggi ya kepesertaan vaksinasi COVID-19 di wilayah perkotaan daripada wilayah lainnya. Pegunungan, pesisir, dan lain sebagainya. Menurut Gasel, kira-kira kenapa terjadi hal itu? Jadi intinya kenapa implementasi program yang di daerah perkotaan misalnya vaksinasi itu lebih tinggi partisipasi peminatnya daripada di daerah lain mungkin yang seperti di pelosok, yang di pegunungan atau di pesisir. Nah, mungkin balik lagi Bapak seperti yang Bapak bilang tadi, dari sebuah perencanaan itu pastinya sudah direncanakan dengan baik, dengan sesuai apa yang diinginkan dari tujuan utamanya. Namun biasanya pada implementasinya mungkin tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, jika kita lihat seperti yang pertanyaan Bapak tadi, kenapa sih di daerah pegunungan atau mungkin tidak di pusat-pusat kota itu partisipasi untuk mengikuti vaksin itu kurang daripada yang di perkotaan. Nah, mungkin kita tinjau lagi dari implementasinya, apakah implementasinya sudah baik atau belum. Dari yang ke-6 teknik keterampilan tadi, mungkin dari teknik ke-6 itu ada yang tidak maksimal atau mungkin proses penyampaian dari pengenalan vaksinnya sendiri tidak tepat atau tidak sesuai dengan pendekatan yang cocok diberikan di daerah pelosok-pelosok tersebut. Mungkin mereka ada yang kurang memahami tentang bahasa-bahasa yang berbau biologi atau teknis. Lalu mungkin sarana dan prasarananya untuk mencapai ke akses pemberian vaksin itu sulit atau mungkin memerlukan biaya yang lebih untuk menuju ke akses pelayanan vaksin tersebut. Mungkin dari implementasi dari segi itu sih Bapak harus diperhitungkan juga agar masyarakat yang jauh dari perkotaan itu juga mau ikut berpartisipasi dalam pemberian vaksin, tapi
tidak dengan merasakan terbebani, mungkin dari transportasi atau bagaimananya, mungkin begitu Bapak, atau ada pusat-pusat pemberian vaksin yang lebih ekonomis dari segi jarak mungkin Bapak, mungkin seperti itu. Oke, makasih Yasir. Bagus ya penelaannya. Nah, jadi kata kuncinya adalah komunikasi. Kenapa penting komunikasi dilakukan? Mereka belum dapat informasi yang secara detail terkait tentang manfaat dari sebuah vaksinasi. Kenapa vaksin sampai 3 kali, bikin bosan, bikin sakit tangan, disuntik terus. Itu kan orang-orang awam yang tidak memahami. Sampai kok berganti jenisnya. Sinovac berganti jadi Pfizer, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dijelaskan juga. Nah, itu butuh komunikasi. Maka seorang petugas kesehatan harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut. Khususnya pada wilayah-wilayah yang jauh dari aksesibilitas informasi. Sehingga cakupan dari vaksinasi itu bisa 100% untuk rakyat Indonesia. Nah, komunikasi itu menjadi tugas dari bukan semata-mata dari bidang kesehatan, tapi dari bidang informasi dan informatika yang ada di kabupaten kota untuk menjelaskan. Tetapi yang membuatkan formatnya adalah dinas kesehatan atau puskesmas menuliskan narasinya. Jadi dia pernah lihat kalau waktu saya di kampung itu ada biasa mobil ngomong ngoceh-ngoceh terus itu mobil. Perhatian, Bapak dan Ibu, kita masuk musim demam berdarah. Tolong diperhatikan aja. Itu bagian dari komunikasi. Informasi. Agar kita bisa mendapatkan sebuah gambaran tentang sebuah kondisi yang ada. Yang kedua caranya yang bisa dilakukan implementasi adalah jemput bola. Mengunjungi area-area tersebut. Hotspot tadi. Yang di mana yang belum ada orang divaksin, datangi. Door to door. Tapi jangan baru datang langsung mau suntik orang, itu juga bahaya. Akan terjadi reaktif orang akan menjadi reaktif. Maka penting untuk dilakukan sosialisasi dulu, buat komitmen, appointment, kapan kami bisa datang untuk melakukan penyuntikan. Nah, setelah ada dan libatkan peran pemerintah, aparat desa di sana, aparat dusun di sana, agar dia mampu mengelola. Nah, itu kan bagian sebuah kerjasama. Komunikasi, motivasi, kepimpinan, ya, dari beberapa unsur yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, leadership, pemimpin harus sebuah proses memiliki arti yang penting. Kerjasama dapat dihasilkan dengan kemauan untuk pemimpin dalam mencapai sebuah tujuan. Ada keinginan pemimpin untuk mencapai sebuah tujuan, maka target dan sasarannya harus tepat. Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah kelompok atau organisasi atau orang mengikuti dan menaati segala keinginan dari pemimpin. Banyak definisi tentang kepemimpinan. Menurut John Maxwell mengatakan bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut. Jadi semakin banyak pengikut kita, maka semakin mudah kita untuk memberikan sebuah informasi. Semakin mudah kita memberikan informasi, maka semakin mudah orang untuk merubah perilakunya. Oke. Pengarahan, menggerakkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya. Jadi kita ini petugas kesehatan tidak mungkin mengikuti 24 jam. Semua masyarakat itu bagaimana dia bekerja untuk menuntaskan masalah kesehatan masyarakat. Jadi kita menggerakkan aja mereka untuk dia mau bekerja dengan sendirinya. Atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien. Oke. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sebuah sistem umpan balik dari sebuah informasi. Oke. Jadi kalau pengawasan itu kita cuma melihat ya, mencatat apa yang terjadi. Nah, nanti kalau di supervisi baru kita menyesuaikan dengan apa yang direncanakan. Apa tadi yang direncanakan? Sama enggak? Nah, dicatat lagi. Kalau tidak sama,
kita akan masuk pada akhir dari sebuah evaluasi. Teori implementasi menurut Edward dalam buku editan ketiganya tahun 80 bahwa ada 4 variabel dalam implementasi program kesehatan. Di antaranya adalah komunikasi atau kejelasan sebuah informasi. Yang kedua, ketersediaan resources atau sumber daya dalam jumlah dan mutu yang tertentu. Yang ketiga, sikap dan komitmen dari pelaksana program itu. Siapa pelaksana program itu? Adalah public health. Jadi penting public health itu selalu berada di wilayah-wilayah pelayanan kesehatan. Struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksanaan yang sering kita sebut dengan SOP, standar operasional prosedur. Nah, komunikasi selanjutnya nih berkenaan bagaimana program dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik. Nah, jadi sebuah implementasi program kita matangkan dulu di unit kerja masing-masing. Baru kita laksanakan di publik. Sudah dengan barang tentu ketersediaan sumber daya. Nah, salah satu contoh adalah begini. Ada penyuluhan, tadi di kelas B juga saya tanyakan. Ada penyuluhan terkait tentang penyakit menular. Kebetulan di tempat kita tidak ada epidemiolog. Siapa kira-kira yang ditunjuk untuk melakukan implementasi program itu? Maka yang kita tunjuk adalah yang memiliki keterkaitan dengan epidemiologi. Siapa? SKM. Mau SKM Promkes, mau SKM AKK, bisa. Karena dia pernah mendapatkan mata kuliah terkait tentang penyakit menular. Dia pernah mendapatkan bagaimana surveillance. Dia pernah mendapatkan bagaimana metodologi penelitian kesehatan. Nah, itu yang bisa digali informasi itu untuk membuat sebuah metode. Kalau tidak ada SKM, dokter bisa. Karena dokter tahu tentang sebuah penyakit. Tahu bagaimana penyakit itu bisa timbul. Tahu bagaimana cara mengintervensi penyakit itu agar penyakit itu tidak menyebar ke masyarakat. Nah, oke. Jangan tidak diadakan karena tidak ada Pak, karena SDM-nya tidak ada sehingga kita tutup saja ini kegiatan. Wah, bagaimana caranya ini? Sudah direncanakan, berarti harus dilaksanakan. Segala sesuatu yang direncanakan perlu dilaksanakan. Mau nanti hasilnya berhasil atau tidak, no problem. Tapi harus dilaksanakan. Harus diimplementasikan. Kapan dia diimplementasikan, maka Anda gagal menjadi seorang pemimpin. Oke? Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 indikator, yaitu penyaluran komunikasinya seperti apa, konsistensi komunikasinya seperti apa, dan kejelasan sebuah komunikasi seperti apa. Oke. Motivasi. Nah, kalau komunikasinya bagus, pengetahuan orang berubah. Bagaimana dengan motivasi? Motivasi itu adalah rangsangan dan dorongan untuk pembangkit tenaga orang, untuk memperlihatkan perilaku tertentunya. Pekerjaan motivasi pada dasarnya melakukan penyesuaian kebutuhan organisasi dan kebutuhan karyawan, penyesuaian kegiatan yang dimiliki organisasi. Ketersediaan resources, nah ini tadi saya jelaskan, merupakan aktor penting. Jadi dia sebagai aktor penting dari sebuah pelaksanaan suatu program, karena manusia yang berkomunikasi, tidak mungkin robot ya, atau tape. Kita rekam suaranya dulu, Nilu Nyoman, kita rekam. Baru nanti itu, ya, hasil rekamannya dibawa pergi penyuluhan. Nah ini, Ibu Niloman, SKM MKes akan menjelaskan. Oh tidak begitu. Itu sama dengan Pak. Itu sudah sama dengan penyuluhan. Oh bukan. Itu namanya mendengarkan kaset. Mendengarkan rekaman. Bukan mendengarkan penyuluhan. Karena penyuluhan itu harus dalam bentuk fisik. Nggak boleh non fisik. Oke. Ini ya. Informasi merupakan sumber daya kedua ya dalam implementasi sebuah program. Jadi selain sumber daya manusia, informasi yang paling. Yang ketiga, ada kewenangan. Nah, untuk mengambil keputusan. Jadi implementator harus punya keputusan. Ya, bentuknya seperti apakah ada pre dan post test untuk mengetahui sebuah pengetahuan. Sarana prasarana seperti apa, pendanaannya seperti apa. Sikap dan komitmen dari pelaksana program seperti apa. Nah, oke. Ini juga. Struktur birokrasi sudah berarti tentu harus mendukung program-program dari implementasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, keberhasilan implementasi suatu program dapat diukur dengan melihat
kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan program dengan desain, tujuan, dan sasaran. Ini berada di perencanaan. Memberikan dampak, harus ada outcome-nya atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Berarti menurun angka kesakitan, menurun angka kematian, dan meningkat produktivitas hidup manusia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tiba-tiba Ibu WD1 panggil saya untuk ikut rapat. Kemudian saya kasih bahannya ya. Bahannya. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Oke. Silakan di-download. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi hari Senin ya? Iya Bapak, hari Senin. Ya, kita akan bertemu Senin untuk pertemuan yang ke-14. Dan kita carilah sebelum hari Jumat, karena kalau hari Sabtu mungkin sudah banyak yang bikin buras ya, sama bikin ketupat. Ya, saya tidak mau ganggu. Mungkin hari Sabtu itu sudah ada mahasiswi dan mahasiswa membantu. Saya juga dulu itu senang kalau sudah mendekati hari H ya, sudah kita mau bikin buras apa semuanya. Jadi paling lambat ya carikan saya waktu untuk pertemuan yang ke-15 sebelum hari Jumat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak.